para pelatih Manchester United sedang mencoba Jadon Sancho sebagai seorang wingback sayap kanan. Mereka nyoba ini di sesi latihan. Setelah MU mengubah formasi menjadi 3-5-2. Ini kata Atletik ya, sumber yang cukup oke lah, cukup terpercaya gitu. Tentu saja ini bikin heboh di kalangan fans Manchester United karena kita tahu Jadon Sancho adalah salah satu winger yang hot, winger yang sangat naik daun, sangat namanya sangat meninggi musim lalu gitu ya di Borussia Dortmund. Tapi di Manchester United dia malah dicoba sebagai seorang wingback yang mana dari role-nya terdengar seperti seorang pemain yang bertahan itu ya. Aaron Wan-Bissaka has been struggling for form of late. Jadi karena di sini alasannya adalah karena Aaron Wan-Bissaka kurang bagus. Formnya sangat buruk akhir-akhir ini, terutama di formasi 3-5-2 ini. Jadi coaching staff United mencoba Jadon Sancho di situ. Tentu saja perubahan yang menurut para coaching staff menurut mereka membawa United ke arah yang lebih baik, apalagi akhir-akhir ini hasil sangat buruk, formnya sangat buruk, dan ada perubahan seperti ini, tentu saja aku mendukung ya. Tentu saja aku secara pribadi mendukung. Ini tidak lepas dari pertama adalah kenapa aku mendukung. Pertama adalah di musim lalu Ole dan coaching staff juga melakukan perubahan yang bisa sangat, istilahnya sangat aneh, bisa kita bilang sangat aneh, yaitu memainkan Pogba di sayap kiri. Itu adalah perubahan yang harus kita akui bahwa itu sukses membawa MU ke peringkat 2. Perubahan aneh yang membawa MU sukses di peringkat 2 musim lalu. Dan sekarang para coaching staff mencoba Sancho sebagai seorang wingback. Itu tadi alasan pertama. Perubahan itu perlu jika memang dirasa membawa United ke arah yang lebih bagus. Apalagi formnya lagi sangat amat buruk seperti ini, maka perlu ada perubahan. Dan mereka mencoba perubahan seperti ini. Yang kedua, aku ada pendapat dari seorang manajer yang sangat hebat yang menang Liga Champions musim lalu, Thomas Tuchel. Nggak perlu diragukan kehebatannya sebagai manajer. Dan dia punya opini tentang wingback, yaitu Reece James yang tampil sangat impresif melawan Newcastle. I think the statistic will look a bit different if you interpret the wingback more as midfielders. Because if you play in the back three, it is not really a fullback position, more a midfield position. Menurut Tuchel, seorang wingback itu lebih seperti seorang gelandang, bukan sebagai seorang fullback. Jadi bedanya di sini. Ketika MU bermain sebagai 4-2-3-1, katakanlah seperti itu, maka posisi salah satu defender adalah seorang fullback, Aaron Wan-Bissaka dan juga Luke Shaw. Tapi ketika menurut pendapat Tuchel, ketika tim bermain dengan formasi 3 back, maka seorang wingback lebih seperti seorang gelandang. Seorang gelandang ini akan amat cocok dengan Jadon Sancho karena dia memang naturalnya posisinya di situ, gelandang, baik di sayap, di tengah mungkin kita sering melihat Sancho juga beroperasi di tengah, tapi mostly dia adalah sebagai seorang midfielder. Jadi jangan ditafsirkan di sini Jadon Sancho adalah seorang wingback yang bertugas bertahan, tidak seperti itu. Ini menurut Thomas Tuchel ya, ketika dia menginterpretasikan seorang wingback. I will not call them defenders, but they have to defend in some moment like defender. Mereka bukanlah defender, tapi mereka harus bertahan, harus bisa bertahan. Ini sama ketika MU bermain 4-2-3-1
ataupun apapun itu formasinya, eh, wingback harus tetap bisa bertahan. Ya ini semua pemain harus bisa bertahan seperti itu. Di MU mungkin yang tidak bertahan mungkin hanyalah Ronaldo aja ya. Ronaldo, kadang Marcus Rashford, tapi semuanya ketika bertahan mereka bertahan. Dan ini bukanlah masalah gitu. But they are more free to attack the opponents box. They are more free to attack the opponent box than they are in the role as fullback. Jadi mereka punya freedom lebih, punya uh, kebebasan lebih untuk nyerang pertahanan musuh. Jadi mungkin inilah yang diinginkan oleh coaching staff Manchester United, melihat Aaron Wan-Bissaka yang ya kita semua udah tahu lah ya. Kita semua udah tahu AWB bukanlah seorang fullback, bukanlah seorang pemain bertahan di sayap yang bagus ketika menyerang. Kita harus akui itu. Dia sangat impresif dengan tackle-tacklenya, cuma kan ketika menyerang he's not that good, man. Not the best lah. Dan makanya di sini MU butuh seorang alternatif gitu. MU butuh alternatif karena jika kita tahu, aku ambil contoh ya, kenapa Jadon Sancho lebih baik ketimbang AWB di posisi wingback. Di match lawan Manchester City, di sini ada salah satu satu-satunya kesempatan MU ya, satu-satunya kesempatan MU lawan Manchester City. Di sini crossing Shaw connect sama Ronaldo dan tapi berhasil ditepis oleh Ederson. Tapi bisa kita lihat di sini posisi yang paling sangat luar yaitu AWB. AWB berada di posisi sangat menyerang di kotak penalti musuh. Sekarang kita bayangkan Sancho yang berada di situ. Misal Sancho yang berada di situ, akan lebih efektif mana? Sancho ataukah AWB? Tentu saja kita bisa bilang Sancho. AWB dan Sancho secara attacking tentu saja Sancho. Untuk attack the box tentu saja Sancho. Nggak bisa dipungkiri. Tapi dalam bertahan memang AWB lebih bagus ya, harus diakui lebih bagus. Tacklingnya sangat oke. Dan tapi inilah yang kita refer ke pernyataan Tuchel tadi ya, di mana dia nggak I would not call them defender. Dia nggak menyebut wingback itu sebagai defender, tapi mereka harus bisa bertahan. Tapi mereka bukanlah seorang fullback di mana punya tanggung jawab bertahan lebih, karena di situ mereka harus melindungi dua center back ya, dua center back. Tapi kan di sini nyatanya MU bermain dengan back three, jadi ada 3 orang yang ngover pertahanan, yang ada di pertahanan. Jadi wingback ini punya istilahnya responsibility untuk bertahan lebih sedikit lah. Itulah menurutku alasan kenapa perubahan ini menurutku harus didukung, bukannya malah di sinisin. Bukan berarti karena mungkin sebagian dari kita benci manajernya, benci hasil-hasil yang didapat MU sekarang ini, terus kalau kita melihat perubahan kita memandangnya secara sinis ya. Itu.